dan juga masih aman, nggak hilang. Karena ada tempat beberapa di daerah Indonesia yang baru dipasang 1 hari, bahkan berapa hari kemudian itu hilang satu persatu. Betul nggak? Besinya atau apapunnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini Indonesia ditinggal jauh oleh Malaysia. Masnya terkejut dan shock. Mungkin kalau di Indonesia barang ini sudah hilang. Loh. Kok seperti itu? Masa iya sih mas? Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya. Alasan Indonesia nggak maju-maju bisa dilihat dari komentar ngaco di VT ini. Negara ini bukan kekurangan aturan, tapi kelebihan warga yang nggak mau diatur. Orang Indonesia dibuat terkejut ketika berada di Malaysia. Salah satunya melihat disiplinnya pengendara mobil dan motor di Malaysia. Tidak ada yang membunyikan klakson suka-suka atau bunyi horn ditekan suka-suka di Malaysia, nggak ada. Lagi-lagi orang Indonesia kaget dan terkejut melihat suasana di Malaysia, terutama ruang publiknya ya, yang dimana memang ya perlu kita akui juga, ruang publik di Malaysia itu lebih tertata rapi. Banyaknya taman-taman untuk kanak-kanak. Dan masnya daripada Indonesia pun juga kaget, shock ya. Kok di Malaysia begitu tertata rapi. Dengan taman-taman, ada kursinya. Di sebagian daerah di Indonesia itu kadang-kadang ya, baru dikasih kursi baru, kadang-kadang hilang. Baru ditata rapi, kadang-kadang dicoret-coret. Jadi kalau bisa kita itu jangan sampai mempunyai mentality seperti itu. Dalam berkendara, memang kita perlu akui Malaysia lebih sangat disiplin warganya ketika berkendara di jalan raya, beretika, beradab. Tidak ada yang melawan arah. Kalau sampai ada yang melawan arah, wah, dendanya juga bukan main-main, dan mereka taat aturan, taat hukum. Beda cerita dengan di negara kita yang dimana kadang-kadang kita itu sering melanggar aturan di jalan raya, termasuk melawan arah. Apabila ya kan diberikan sebuah aturan, nanti ujung-ujungnya banyak protes, tidak mau taat aturan. Mentality seperti inilah yang membuat kita tidak maju. Bahkan kalau di negara tetangga kita, ketika mau mengisi minyak atau mengisi bensin, itu pun juga ada adabnya. Dan inilah beberapa perbedaannya, biar sahabatku tahu. Jadi pada intinya kita mengambil poin positifnya. Bagaimana mereka bisa sangat disiplin, sangat rapi, ya kan? Dalam berkendara, nggak ada yang membunyikan klakson suka-suka. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Alasan Indonesia nggak maju-maju bisa dilihat dari komentar ngaco di VT ini. Negara ini bukan kekurangan aturan, tapi kelebihan warga yang nggak mau diatur. Teriak-teriak, hukum harus ditegakkan. Tapi giliran ada yang tegas, langsung dibilang arogan, sok suci, sok keren, sok tegas. Teriak-teriak, minta perubahan. Tapi giliran ada yang melawan budaya yang salah, langsung dikucilkan. Dengan alasan, lu alay, norak, lebay, dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat di VT ini, walaupun lu sim nembak, tapi minimal lu tahu, marka kuning double ganda itu mutlak lu nggak boleh pindah jalur. Tapi karena kesalahannya dilakuin rame-rame, ya jadinya dinormalisasi deh. Alasannya selalu yang waras mah ngalah aja. Kalau yang waras selalu disuruh ngalah, lama-lama yang waras ini akan capek. Betul, Mbak. Dan lu lihat kan hasilnya, negara ini diatur bukan oleh siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling keras kepala. Masih nggak ngerti juga. Jadi kalau mau negara maju, mulai dari warganya dulu. Yang benar ya dibenerin, yang salah ya disalahin. Jangan yang salah lu belain, yang benar lu salahin. Terus bilangnya, kalau kita di jalan itu kan cari aman, bukan cari benar. Ketika dua kata itu lu pisahkan bro, lihat kan yang terjadi? Pelanggaran. Betul. Yap. Dan lu kalau nggak bisa menegakkan kebenaran dengan alasan cari aman, minimal ya, jangan lu salahin orang-orang yang lagi menegakkan kebenaran. Betul. Malah lu belain orang yang melakukan pelanggaran dengan alasan kayak lu bener aja, kayak lu gak pernah melanggar aja. Kapan majunya kalau begitu, Neng?
Hello, hari ini saya nak tunjuk etika apa berada di stesen minyak. Jom kita pergi. Bila waktu cuti perayaan atau cuti sekolah, mesti ramai orang pergi dekat stesen minyak ni. So kalau kita dah habis je isi minyak, teruslah alihkan kenderaan kita ke tempat yang lebih sesuai kalau kita nak pergi toilet ke atau membeli makanan di kedai, supaya kita tak buat orang lain tunggu kita untuk isi minyak. Sama juga bila kita nak pump angin, amalkan konsep touch and go. Bermaksud, bila kita dah selesai membuat sesuatu, kita beredarlah dari tempat tu supaya orang lain pun boleh buat juga. Harap bermanfaat. Yang balik kampung tu, drive safe and be kind. Bye. Hello, jom saya ajar cara untuk gunakan smart lane dengan betul. Let's go. Tujuan smart lane ni adalah untuk mengurangkan kesesakan trafik dengan menggunakan lorong kecemasan. Tapi ada syarat. Salah satu syarat dia, keadaan trafik mestilah bergerak dengan perlahan. Lepas tu, perhatikan papan tanda yang ada di highway. Contoh macam papan tanda ini berkata, pengaktifan smart lane bermula. Dan depan dia pula ada lagi satu papan tanda yang ada lampu hijau berkelip-kelip macam ni, menandakan kita boleh guna lorong kecemasan ni sebagai smart lane. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita gunakan smart lane. Satu benda saya nak pesan, jangan bawa laju-laju di smart lane ini. Jangan lebih daripada 60 km sejam. Sebab kadang-kadang lorong smart lane ni boleh jadi sempit. Jadi kita bagi je laluan untuk motor-motor yang lalu. Once dah selamat, baru kita masuk balik ke smart lane. Dan jangan risau, akan ada papan tanda peringatan sepanjang pengaktifan smart lane. Supaya orang tahu yang kita bukan menyalahgunakan lorong kecemasan. Dan inilah salah satu sebab jangan kita bawa laju di smart lane. Sebab kadang-kadang akan ada kereta yang berhenti di lorong kecemasan. Smart lane ni bukanlah untuk kita bawa laju, tetapi untuk kurangkan kesesakan trafik. Bila kita nampak papan tanda smart lane nak tamat, kita dah kena bersedia untuk masuk ke lane yang asal. Dan bila kita nampak je papan tanda tamat, kita dah tak boleh guna smart lane. Dan kembalilah kita ke lorong yang asal. So drive safe and be kind. Bye. Beda jauh dengan di negara tetangga ya, yang dimana semuanya itu aturan benar-benar ditaati. Tapi beda cerita kadang-kadang di negara kita ini, meskipun ya kan, meskipun sudah ada aturannya, dilarang ya kan, tapi kadang-kadang masyarakat kita memang susah diatur. Kalau kita tidak mau berubah, ya sulit untuk maju ke hadapan. Bayangkan negara tetangga kita yang begitu sangat dekat saja. Orang Indonesia kalau ke Malaysia itu dibuat kagum ya. Wow, disiplin banget pengendara di Malaysia. Rapi, nggak ada yang saling kejar-kejaran, nggak berhamburan di jalan raya. Karena mentality orang-orang di negara tetangga kita di Malaysia itu mereka pemikirannya maju ke hadapan. Kalau mereka tidak taat aturan, nanti ujung-ujungnya jalan raya itu ya paham-paham sendiri. Sebab di jalan raya ini bila-bila masa itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak menaati aturan. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Mas-masnya dari Indonesia kaget terkejut dengan suasana di Malaysia. Nggak ada yang deket-deket banget. Di sini pun semuanya orang pakai helm. Mau di jalan kecil, jalan besar, semuanya pakai helm safety. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau latihan. Waalaikumsalam mas. Latihan tepatnya. Aku habis latihan di Malaysia, persiapan untuk main di event Free Fire Fight Night tanggal 24 ini di Bekasi. Aku fight lawan, wow petir. Aku fight, lambat. Aku fight lawan Ari, influencer dari Indonesia. Oke, so aku habis selesai jogging 5 km. Lumayan lah, aku udah lama banget dengan jogging. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian perbedaan Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kalian lihat nih, ini lapangan bola. Itu ada apa namanya? Tempat wahana anak-anak. So di sini itu lebih rapi, lebih tertata, dan juga masih aman, nggak hilang. Karena ada tempat beberapa di daerah Indonesia yang baru dipasang satu hari, bahkan berapa hari kemudian itu hilang satu persatu. Betul nggak? Besinya atau apapunnya hilang. Termasuk di daerah aku sendiri, di tempat aku sendiri yang udah setahun, berapa bulan kemudian hilang satu-satu besinya diangkut sama orang. Betul nggak? Iya mas. Sebagai warga Indonesia harus mengakui kalau di Indonesia masih ada beberapa tempat yang hilang. Betul nggak? Kalian merasakan nggak? Betul mas. Kalian, kita harus tanamkan
itu harus diubah mindsetnya gitu. Karena ini kan tempat umum. Betul. Semua bisa pakai, semua bisa sini buat enjoy happy bareng keluarga, bisa main basket. Kayak sini kan lihat, lo kan. So dari sini Malaysia lebih maju daripada Indonesia dari segi tempat umum. Dan yang kedua, apa itu perbedaannya? Perbedaannya itu dari segi kendaraan, teman-teman. Kalau di Malaysia itu jarang banget terdengar namanya klakson. Betul. Tit. Kalau di Indonesia baru 1 detik, 5 detik lampu merah hilang. So, dalam hati kita pasti anjir, ini baru ngegas dari klakson. Gimana kan? Betul lah, teman-teman. Nah, kalau di sini itu nggak boleh sama dengan klakson. Di sini tuh kalau klakson, dengar. Nggak ada kan nih orang klakson. Padahal ini lampu merah. Nah, karena apa? Kata mereka itu, aku tanya temanku, di sini tuh pas bikin lesson, mereka tuh bener-bener diajarin nggak boleh klakson sembarangan. Karena kecuali ada darurat ataupun ada yang melanggar baru boleh klakson. Nah kayak gini nih, lihat, nggak ada yang klakson kan? Enak banget kan? Tentram, adem. Kalau di Indonesia baru lampu merah dikit, kan betul nggak? Lihat tuh, nggak ada yang klakson. Nah, karena di sini kata mereka bikin SIM itu susah, karena harus pola bayar yang pun mahal kata mereka, dan banyak peraturan yang diajarin. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri, aku nggak harus komen. Nah itu harus diperbaiki juga sama pemerintah Indonesia. Betul, Mas. Agar lebih mendidik masyarakatnya. Masa aku kadang-kadang masih begitu. Nah ini kita lihat perbedaan. Kita mau nggak mau harus belajar dari negara yang lebih maju daripada kita. Kita jangan malu, jangan tutup mata, tutup telinga, kita melihat supaya negara kita Indonesia lebih baik lagi. Nggak ada yang klakson. Hai. Di sini itu nggak ada yang klakson. Nah, kan kalau ada klakson, misal kamu klakson sembarangan nih, pasti orang di depan, apa sih klakson? You nak apa? You ada problem sama saya gitu. Nah, kecuali ada, lihat nih. Dan juga di sini tuh lebih tertata, teman-teman, lihat jarak mobilnya. Nah, nggak ada yang deket-deket banget. Di sini pun semuanya orang pakai helm. Mau di jalan kecil, jalan besar, semuanya pakai helm safety. So Indonesia kalah, masih jauh dari segi transportasi. Indonesia harus harus lebih better, lebih baik lagi. Oke. Nah, aku bukan menjudge Indonesia, tapi ya aku pengen Indonesia itu lebih baik lagi. Betul, Mas. Improve aku di Malaysia. Iya. Aku belajar apa sih yang aku kurang gitu. Cuma di sini tuh orangnya itu, kalau misalnya kita tegur, mereka jarang senyum. Kalau Indonesia kita tegur kayak senyum, hai. Di sini nggak ada. Di sini kayak apa, mau apa, itu terlalu serius. Nah, kalau dari segi ramah tamah, Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju. Bukan maju sih, lebih baik lah, lebih better lah. Aku suka banget sama orang Indonesia tuh ramah tamahnya. Kalau di Malaysia mereka kalau dikenal orang ramah tamah, tapi kalau misalnya nggak kenal nggak ramah tamah. Kayak apa, maksud kamu mau apa, you mau apa, nah, gitu. So ya aku nggak menjudge kedua negara, kita pasti ada sisi kelebihan dan kekurangan, tapi kita harus memperbaiki dari segi itu menjadi kita yang lebih baik lagi. Masnya kagum dengan suasana yang ada di Malaysia dan begitu memuji kedisiplinan warga Malaysia dalam berkendara hingga fasilitas publiknya begitu sangat luar biasa. Banyaknya taman-taman, kemudian ada tempat untuk bermain kanak-kanak. Dan beliau juga bercerita kalau di daerahnya bisa-bisa itu hilang. Tapi kalau di Malaysia aman-aman saja. Dan ini perlu kita akui dan perlu kita contohi supaya kita juga punya pemikiran yang maju ke hadapan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, di sini saya juga ingin memberikan sedikit komentar atau tanggapan kepada masnya yang mengatakan katanya, oh orang Malaysia itu nggak ramah tamah. Kemudian kalau disapa itu nggak senyum. Masnya itu berada di area mana ya? Kalau setahu saya orang-orang Melayu ini yang Melayu ya sama sih seperti orang Indonesia juga. Bila kita senyum, mereka juga senyum. Tapi kan kadang-kadang mungkin masnya berada di area yang beda ya. Sebab Malaysia ini negara berbilang kaum, Mas. Dan tentunya
tidak semuanya orang-orang di Malaysia itu juga terus nggak murah senyum, nggak semuanya seperti itulah Mas. Di Indonesia sendiri juga nggak semuanya ramah tamah terus merata juga enggak lah. Kadang-kadang kan manusia ini kan beda-beda Mas. Ada yang murah senyum, ada yang juga biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Itu saja sih komentar saya. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, di Malaysia dari sistem hal ini mungkin terlihat sepele, tapi sampai saat ini di negara kita sistemnya itu belum begitu sangat teratur seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia sistem parkirnya itu sudah auto. Kalau di tempat kita masih manual. Ya memang beberapa tempat sudah ada yang menggunakan sistem parkir dengan pakai aplikasi, tapi itu hanya terdapat di kota-kota besar. Tapi kalau di Malaysia memang nggak ada tukang parkir. Dan ini juga membuat orang Indonesia kagum dengan suasana di Malaysia. Oke, langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Saya sangat kagum sekali. Kemas, tersusun, atau sekejap saja sudah ditarik. Dan setiap kawasan itu dimonopoli ya. Kalau di sini kan enggak. Bagus kan sistemnya tempat parkir di Malaysia ya. Bagus Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, seperti biasa, pada hari ini saya berada di Jalan Sepadu ya. Nggak ada bunyi peluit. Pada hari ini saya akan kongsi satu suasana dengan penonton ya. Dan ini suasana tempat parking di Malaysia ya. Seperti ini ya. Rapi, bersih. Kanan kiri tepi jalan atau bahu jalan. Tengok. Sangat tersusun rapi ya. Di pusat-pusat perbelanjaan ya, atau kedai-kedai ini. Nggak ada bunyi prit-prit, nggak ada tukang parkirnya. Kanan dan kiri disediakan petak parking ya. Rapi, bersih. Sangat tersusun rapi. Betul Mas. Walaupun tak ada tukang parkir ya, nggak perlu ada yang menjaga mobilnya. sangat tersusun. Karena apa? Tempat parking ini ya, pembayarannya sudah pakai app ya. Pakai app atau aplikasi. Nah itu yang di depan itu, atas itu. Kemas, bersih. Nggak perlu ada yang menjaga. Oke, kita masuk di sebelah kiri, masuk lorong kiri. Masuk lorong kiri Mas, ada apa? Ini tempat kediaman ya, atau perumahan. Luas banget jalan rayanya kan. Oke, di depan saya ini ada satu restoran yang sangat famous ya. Ini Restoran apa Mas? Lauban Cedon. Nah, di tempat ini juga tempat parking pun sama juga. Kemas, rapi. Oke, kita masuk sebelah kanan. Masuk sebelah kanan, ada apa lagi Mas? Nah, kau tengok semua nih, tempat parking. Oh, rapi. Semua sudah masuk di petak-petaknya. Lihat, sahabatku semua. Sudah ada nomornya ini. Betul Mas.
kemas, rapi. Coba kita tengok ke belakang. Tengok ke belakang lagi Mas. Oke, sebelah kiri kanan pun sama. Nggak perlu ada yang menjaga. Kita coba tengok ini ya, cara pembayarannya macam mana ya. Tengok Mas cara pembayarannya. Hari operasi Isnin sampai Sabtu 7:30 pagi sampai 6 petang. 80 sen 1 jam per jam. Pakai app Til, Mcash, Touch and Go. Pakai app, bayangkan. Keren kan? Perlu kita contohi. Kan sangat tersusun. Masnya kagum sampai. Keretanya pun bagus-bagus, atau mobilnya. Nah ini Tapi nggak ada yang jaga. Toyota Proton, paling banyak Proton ya. Proton Pro 2. Bagus-bagus kan keretanya. Sebab ada orang yang cakap kereta di Malaysia itu buru-buru. Siapa Mas yang ngomong? Kereta di Malaysia buruk-buruk itu siapa yang ngomong Mas? Waduh. Wow, mobil Velfire pun ada, BMW pun ada. di tepi jalan. Ah, ini kereta EV ini. MG. NG4 ini kalau nggak salah ini. Kereta EV pun juga ada. Sebab di Malaysia sudah mulai pakai ini ya, kereta EV ya. Wow. Mobil bagus-bagus nggak ada yang menjaga. Ah, ini ada Toyota Ribbon Toyota yang facelift ya. Innova Ribbon. Ini kalau di Indonesia ini paling familiar, paling famous ya ini. Oke, kita beralih ke jalan sebelah ya. Alih ke jalan sebelah. Ada apa lagi Mas? Mobil bagus-bagus di tepi jalan. Masih sama juga, Biasa saja. kanan kiri pusat perbelanjaan atau kedai-kedai. Pusat perbelanjaan sahabatku semua. Dan yang paling aku buat kagum tempat parkirnya ini ya. Betul-betul luar biasa. Sistemnya teratur. Kemas, tersusun. Patutlah di Malaysia ini tak ada apa, tak ada tukang parkir lah. Ada juga sebagian di tempat lapang ya, tempat-tempat yang luas tuh biasa ada. Masa juga. sih Mas? Tapi kita yang buat kagum ini di pusat ini loh, apa, pertokoan ini. Kanan kiri semua dikasih peta untuk parking ya. Jadi langsung tak kelihatan apa, tukang parkir. Betul sekali Mas. Biasanya kan ada, kita sudah terbiasa kan di daerah saya. Kalau kita masuk kedai macam Kikimat atau 7E, baru parking sebentar aja atau sekejap saja sudah ditarik duit ya untuk bayar Betul, parking. Mas. Karena ulat-ulat parking itu banyak sekali, Udah Mas, jangan. atau tukang parkir liar itu Udah, banyak Mas, sekali. udah. Nanti sampean dihujat loh. Dan setiap kawasan itu dimonopoli ya Betul. oleh tukang parkir yang liar itu.
Kalau di sini kan enggak. Mungkin di daerah perkampungan mungkin masih ada di Malaysia, tapi aku tak Nggak ada pasti. mas di perkampungan tukang parkir. Keren, Cherry Omoda. Perlu kita akui, sistem parkir di Malaysia itu memang lebih maju. Kalau di Malaysia, sistem parkirnya itu sudah auto pakai app atau pakai aplikasi. Sedangkan di negara kita yang dimana masih menggunakan parkir manual, ada yang menjaganya. Jadi setiap kawasan itu ada yang jaga. Kalau di Malaysia, mobil diparkir di tempat-tempat depan toko, depan rumah, itu menjadi hal biasa lah. Karena ya mobil di Malaysia ini ya udah menjadi barang yang biasa, bukan istilahnya oh barang mewah, enggak. Banyak kok mobil-mobil mewah itu terparkir di depan toko saja, enggak perlu menjaga. Satu lagi sahabat-sahabatku semua, sering yang disalahpahami ya, seolah-olah itu mobil itu menjadi kebanggaan. Enggak. Kalau di Malaysia mobil itu bukan suatu kebanggaan. Mobil itu ya suatu kendaraan, begitu. Jadi misal kata, oh di Malaysia mobilnya jelek-jelek, ada orang yang berkata seperti itu, ada sih memang segelintir netizen. Mobilnya nggak bagus-bagus, padahal orang Malaysia itu menganggap mobil itu nggak barang mewah, nggak barang yang begitu wow, enggak. Mereka menganggap mobil ini sebuah kendaraan saja. Mentalitinya itu seperti itu. Lain kalau di tempat kita ya kan, seolah-olah mobil itu kadang-kadang menjadi primadona, menjadi barang mewah gitu. Enggak, beda, udah beda kelas bos gitu. Jadi dari video ini kita bisa melihat ya, perlu dicontohi juga sistem-sistem parkir di negara tetangga kita yang dimana menggunakan aplikasi. Tetapi di sisi lain, kenapa di Indonesia ada tukang parkir? Lain tempat mungkin lain cara. Ya karena di Indonesia kan masyarakatnya begitu sangat banyak. Tentunya itu juga mungkin dibuat pekerjaan. Di Indonesia ini ada parkir resmi, ada pula parkir yang tidak resmi. Ini yang sering menimbulkan perselisihan ya, dan pro dan kontra. Tapi harapan saya suatu saat nanti Indonesia itu juga bisalah seperti negara lain. Contohnya lah di Cina. Cina kan negaranya juga besar, tapi nggak ada tukang parkirnya. Mungkin kita juga bisa mencontohi sesuatu tersebut. Hal yang baik kita contohi, nggak perlu gengsi. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya, reaksinya Bang Tua, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.